Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maharaja Sugeng Manik. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2002. Di sini saya akan membahas tinjauan pustaka saya tentang operasional kendaraan listrik dalam menyeimbangkan tenaga angin dan fluktuasi beban dalam mikrogrid. Oke, kita masuk ke dalam abstraknya terlebih dahulu. Uh, Mikrogrid yang terhubung dengan jaringan yang terdiri dari sistem distribusi logistik, di mana kendaraan listrik EV mengirimkan barang berdasarkan hal tersebut. Jadi, tinjauan pustaka ini membahas tentang investigasi strategi pasokan EV yang terkoordinasi untuk meningkatkan energi terbarukan dan memastikan fluktuasi beban pada mikrogrid sembari memastikan kualitas layanan logistik. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluannya. Dalam beberapa tahun terakhir, energi terbarukan dengan cepat muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis energi dan masalah pemanasan global. Mengintegrasikan sumber energi terbaru, terdistribusi, dan sumber daya lain, seperti beban yang dapat dipindahkan, sistem penyimpangan energi, konsep mikrogrid yang diusulkan sebagai cara efisien untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam jaringan. Mikrogrid dapat berpartisipasi dalam operasi jaringan lanjutan sebagai beban yang dapat dikontrol atau mengoperasikan beban lokal sebagai sumber pembangkitan yang dapat dikontrol karena sifat energi terbarukan yang terputus-putus dan variabilitasnya yang tinggi. Penetrasi energi terbarukan yang tinggi merupakan tantangan besar bagi jaringan kestabilan voltase, kemacetan saluran listrik, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti telah mempelajari IES untuk memuluskan fluktuasi daya di mikrogrid, jalanan, dan sistem distribusi puncak. Oke, kita masuk ke metode penelitiannya. Tinjauan pustaka ini berfokus pada jurnal yang memuat tentang operasional kendaraan listrik dan menyimbangkan tenaga angin dan fluktuasi beban dalam mikrogrid. Tinjauan pustaka ini mengacu pada jurnal yang diperoleh dari IAEA Transaction dan dengan menggunakan kata kunci Power Generation Planning. Oke, kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama pengenalan algoritma kompetitif imperialis dan optimasi perencanaan operasional mikrogrid berbasis SAICA. Oke, nah untuk yang pengenalan algoritma kompetitif imperialis berdasarkan standar Imperialist Computation Algorithm ICA pertama kali yang disuruhkan pada Atapas, Gagari, dan Lucas pada tahun 2007 telah digunakan untuk memecahkan berbagai masalah rekayasa, pengiriman ekonomis, dan kontrol beban. ICA meniru persaingan antar imperialis. Setiap imperialis memiliki banyak koloni untuk membentuk sebuah kerajaan dan berusaha untuk memperluas kekuasaannya dengan memiliki koloni dari kerajaan lain. Selama kompetisi, kerajaan yang lemah akan luntur dan kerajaan yang kuat akan mendominasi koloni. Oleh karena itu, dalam ICI ini, kontaminasi individu juga dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok itu disebut kingdom. Untuk di setiap kelompok, individu dengan skor kebugaran terendah disebut imperialis dan sisanya disebut koloni. Untuk hasil penelitiannya kedua yaitu optimasi perencanaan operasional mikrogrid berbasis SAICA. SAICA mempertahankan populasi individu masing-masing yang berada di setiap negara. Setiap negara mewakili solusi untuk masalah tertentu. Pada awal SAICA, beberapa negara dipilih untuk sebagai koloni dan ditugaskan ke sayap imperialis sebanding dengan nilai kebugaran imperialis. Variabel keputusan memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada daya suplai mikrogrid, jarak tempuh, waktu mulai mikrogrid, dan durasi pengisian cepat mobil listrik. Nah, kita masuk ke bagian analisis simulasi. Sistem mikrogrid berbasis sistem distribusi IAA 33 bahas untuk melakukan simulasi titik penghubung ke mikrogrid dan jaringan utama adalah node 12 dan sistem distribusi logistik terhubung ke mikrogrid.
Sistem mikrogrid terdiri dari dua pembangkit listrik tenaga angin yang masing-masing terhubung di node 17 dan 21, dan masing-masing ladang angin mencakup dua turbin dengan konfigurasi yang sama. Eh, eh, Lalu parameter masing-masing turbin angin ditunjukkan pada tabel ini. Oke, kita bisa melihat parameter turbin angin dan beban. Lalu kita masuk juga pada gambar 5, parameter distribusi probabilistik kecepatan angin ditunjukkan pada gambar 5. Dengan menggunakan teknik MSY untuk sampel skenario ketidakpastian, hasil optimal pada tabel dan gambar ini merupakan nilai yang diharapkan, yaitu rata-rata hasil dari semua sampel MSC. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kerangka kerja untuk perencanaan operasional mikrogrid yang terdiri dari sistem distribusi logistik dan sumber energi terbarukan. Dalam mikrogrid, listrik terutama digunakan untuk tujuan distribusi logistik dan juga dapat dikontrol dalam mengimbangi fluktuasi energi terbarukan. Model yang disuruhkan mengoptimalkan jarak mengemudi kendaraan listrik. Penemuan listrik, waktu pengisian yang cepat, pengisian atau pengosongan yang teratur, sehingga penyimpangan antara sumber energi dan kinergi mikrogrid yang sebenarnya dapat diminimalkan. Karakteristik stokastik energi angin dan fluktuasi beban dipertimbangkan dalam model. Selain itu, distribusi logistik dimodelkan. Simulasi dilakukan pada sistem mikrogrid dengan distribusi logistik EV32 node, dan hasil numerik menunjukkan bahwa pengiriman koordinat EV dapat secara signifikan mengkompensasi fluktuasi tenaga angin dan mengurangi biaya pengoperasian mikrogrid. Oke, ini ada referensi dari tinjauan pustaka yang saya buat. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.